Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Indonesia? Semoga sehat dan senantiasa selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, siswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi jaringan hewan. Jaringan ini biasa ataupun terdapat pada kompetensi dasar 3.4 untuk siswa kelas 11 IPA SMA. Adapun tujuan belajar kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah mengetahui jaringan pada hewan, yang kedua adalah mengetahui jenis dan pembagian dari berbagai jaringan hewan. Sebelum kita belajar tentang pembagian dari berbagai jaringan hewan, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari jaringan tersebut. Di kelas 10 kita pernah belajar tentang tingkatan dalam organisasi kehidupan, adapun definisi dari jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jaringan hewan pada umumnya terdapat 4. Yang pertama adalah jaringan epitel, yang kedua adalah jaringan ikat, yang ketiga adalah jaringan otot, dan yang keempat adalah jaringan saraf. Di mana keempat ini sangat berperan nantinya dalam proses pembentukan organ pada tubuh hewan maupun pada tubuh manusia. Di mana kita lihat di sini gambar ada jaringan ikat, di manusia ada, jaringan saraf juga di manusia ada, jaringan epitel, macam-macamnya, kemudian ada jaringan otot. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh. Jadi dapat dikategorikan, jaringan epitel sangat berperan dalam hal perlindungan terhadap tubuh, membatasi rongga tubuh. Kemudian, jaringan epitel yang melapisi lapisan luar tubuh itu disebut dengan epitelium. Sedangkan rongga tubuh disebut dengan mesotelium dan organ tubuh disebut dengan endotelium. Nah, di sini ada jaringan epitel terkait dengan sambungan yang tadi. Jaringan epitel biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar yang terdiri dari yang pertama adalah lamina basalis dan yang kedua adalah lamina reticularis. Kita dilihat di sini ada gambar, ini mikrofilinya. Ya, ini terjadi proses di sini, ada penghubungnya. Kemudian, adapun fungsi dari jaringan epitel, tadi sudah satu saya bahas. Yang pertama adalah melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan. Jelas tadi saya katakan, karena epitel ini merupakan bagian lapisan baik itu ada di luar, ada di organ dan sebagainya, maka fungsi dari jaringan ini adalah melindungi jaringan yang ada di dalamnya atau di bawah lapisan dalamnya. Kemudian mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Dan yang ketiga adalah pada saluran pencernaan, jaringan epitel yang dapat mengeluarkan enzim. Adapun macam-macam jaringan epitel, secara sekilas saja kita akan bahas. Di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah ada epitel pipih, ada epitel silindris, dan ada epitel kubus. Kemudian ada macam-macamnya. Epitel pipih. Kemudian epitel silindris. Epitel kubus. Epitel transisional atau epitel transisi. Hanya saya skip. Kemudian epitel kelenjar. Kita lanjutkan. Setelah tadi kita melihat berbagai macam jaringan epitel, kini kita akan belajar tentang jaringan ikat. Jaringan ikat paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jadi jaringan ikat ini paling banyak karena dia memiliki banyak sekali bagian-bagian dari jaringan ikat ini. Adapun fungsi dari jaringan ikat yaitu menyokong dan memperkuat jaringan tubuh sebagai pelindung, menyimpan energi, tempat sirkulasi. Jaringan ikat tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun. Kemudian, jaringan ikat ini terdapat 7. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar, yang kedua adalah jaringan ikat padat, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan limfa. Yang pertama itu adalah jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya,
Terdiri dari matriks yang mengandung serat, kolagen, retikuler, dan elastis. Terdiri dari beberapa jenis sel. Yang pertama adalah makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Adapun fungsinya menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Di sini terdapat pada selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson, saraf, dan kulit. Di sini adalah jaringan ikat longgar. Kemudian jaringan ikat padat di sini didominasi oleh serat kolagen karena itu bersifat tidak elastis. Kalau dia tidak elastis berarti dia padat, tidak dapat dirubah-rubah bentuknya. Tersusun dari sel-sel fibroblast. Kemudian jaringan ikat ini berfungsi sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Jaringan ikat padat terdiri dari dua. Yang pertama adalah ikat padat teratur dan yang kedua adalah jaringan ikat padat tidak teratur. Di mana tempatnya di situ ada di ligamen dan di tendon untuk yang teratur, sedangkan yang tidak teratur itu pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Jaringan ikat padat teratur, ini gambarnya. Tadi terdapat pada tendon. Kemudian ini jaringan ikat padat tidak teratur pada dermis atau lapisan dalam dari epidermis. Ini ya, ini kulit ini. Kemudian jaringan lemak atau jaringan adiposa. Tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Jadi ini lemak adiposa itu biasanya terdapat di bagian dalam dari epidermis atau letaknya tepatnya di dermis. Bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Jadi kalau nanti kita punya organ tubuh dalam, itu terdapat lemak adiposa sebagai bantalan agar supaya ketika terjadi benturan, yang terkena dahulu bukan organnya tapi lemak adiposanya. Nah, di sini ada di bawah kulit, sekitar persendian, di sekitar organ-organ dalam. Selain itu fungsinya juga untuk cadangan makanan dan untuk mengatur suhu tubuh. Semakin gemuk orang tersebut, maka semakin banyak lemak adiposa yang tertimbun di dalam tubuh. Jika berlebih, lemak adiposa ini dapat menimbulkan obesitas. Jaringan tulang rawan. Ciri-ciri tersusun dari bagian dasar yang disebut kondromukoid. Kemudian macam-macam tulang rawan ada 3. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Fibrosa ya ini ya, mohon maaf ada kesalahan. Kemudian tulang rawan hialin, di sini ada gambarnya. Di sini biasa terdapat pada persendian, ujung tulang rusuk, dan saluran pernapasan, yaitu di tenggorokan ini ada. Kemudian tulang rawan elastin atau elastis, itu ada di embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis. Kemudian fibroblast di situ ya. Itu terdapat pada tendon kaki, serat kolagen. Kemudian jaringan tulang. Ini jaringan tulang ini yang dimaksud adalah jaringan tulang yang dia jaringan tulang keras. Di sini tersusun dari sel-sel tulang yang disebut dengan osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast, sel yang berasal dari fibroblast. Senyawa penyusunnya itu ada CaCLT2. Unit dasar tulang adalah lamella, lacuna, kanal liculi, dan saluran Harford. Di sini ada jaringan tulang. Tadi yang kita sebutkan tadi, silakan bisa dipelajari. Kemudian jaringan darah. Ciri-cirinya tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair, terdiri dari eritrosit, sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit, keping darah, dan plasma darah. Jadi kalau selnya ada 3, kemudian tambah 1 plasma darah atau cairan darahnya. Jaringan darah berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, itu khusus untuk yang eritrosit, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan mencegah infeksi. Untuk mencegah infeksi itu dilakukan oleh leukosit. Kemudian untuk yang trombosit biasanya digunakan untuk proses pembekuan darah. Macam-macam darah. Ada 4 tadi dikatakan. Yang pertama adalah trombosit, itu sel. Eritrosit itu sel darah merah. Leukosit sel darah putih. Kemudian plasma adalah cairan darahnya. Kita bahas satu persatu eritrosit sel darah merah. Bentuk lempengan bikonkav ini dicekung di bagian dalam, tidak memiliki inti sel, kemudian mengandung hemoglobin sehingga berfungsi untuk mengikat O2 dan CO2 atau sebagai transportasi di dalam tubuh kita, itu dilakukan oleh sel darah merah.
Kemudian leukosit sel darah putih, terdapat dua di situ, ada leukosit granuler dan leukosit agranuler. Di sini memiliki inti sel, ada intinya di dalamnya, tidak mengandung hemoglobin, fungsi sebagai pertahanan tubuh. Jadi fungsi sel darah putih ini sebagai pertahanan tubuh. Ada macam-macamnya, kita lihat yang granulosit ada neutrofil, ada eosinofil, sedangkan agranulosit itu ada limfosit dan monosit. Nah ini ya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga adalah trombosit atau keping darah, berbentuk lempengan. Dia biasanya dikatakan seperti cakram, tidak ada inti sel namun banyak granula, fungsi membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah atau yang dikenal dengan pembekuan darah. Jika kita terkena luka, yang akan melakukan proses pembekuan darah itu adalah trombosit. Kemudian plasma darah. Pada bagian cair pada darah mengandung protein plasma dan larutan elektrolit serta bahan terlarut, zat makanan, trombosit, hormon. Protein plasma terdiri dari ada albumin, ada globulin, ada fibrinogen. Jadi kalau kita lihat ada cairan yang dia keluar dari tubuh kita, itu yang paling terlihat nyata itu adalah plasma darah. Sedangkan pewarna pada darah itu adalah hemoglobin. Mengapa dia darah itu warnanya merah? Karena dia memiliki hemoglobin. Kemudian jaringan limfe. Ini jaringan limfe tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Terdapat pada organ timus, limfa, tonsil, dan sebagainya. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot ini dibagi menjadi tiga. Ada jaringan otot polos, ada jaringan otot rangka, ada jaringan otot jantung. Kita bahas langsung jaringan otot polos ini. Ini terdapat seperti gelendong, inti sel tunggal di tengah, bekerja tidak kemauan kita atau involunter. Jadi ini dia terdapat pada, contohnya adalah pada organ pencernaan yang dia secara otomatis dia langsung masuk ke dalam tubuh kita melalui gerak peristaltik tanpa kehendak kita. Sehingga ketika kita makan, maka dia akan masuk secara otomatis ke lambung. Kemudian yang kedua adalah otot rangka. Otot rangka adalah otot yang dia, atau otot lurik ya, yang dia terdapat pada tubuh kita yang menempel pada tulang. Jadi dia berbentuk silinder panjang, memiliki sel satu di tepi. Diingat-ingat tepinya di tepi inti selnya. Kemudian kerjanya sadar atau volunteer. Reaksi cepat namun cepat lelah. Contohnya ketika kita terkena panas, maka dia akan bergerak secara cepat atau melalui refleks. Ini adalah kerja otot lurik atau otot rangka. Kemudian otot jantung. Bentuk mirip otot lurik tapi ingat inti sel terdapat di tengah. Bercabang dan dia letaknya merupakan ada di jantung. Kemudian adapun gerak pada otot jantung ini dia bersifat involunter atau dia tidak dikendalikan oleh otot sadar. Jadi dia tidak sadar, kita terus-menerus jantung kita akan selalu bergerak ketika kita masih hidup. Kemudian jaringan saraf. Ini adalah jaringan yang terakhir, jaringan saraf berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Di sini ada bahasa lain dari sel saraf itu adalah neuron. Neuron itu dibagi menjadi tiga, ada neuron sensor, ada neuron motor, ada antar neuron. Ini ya, sensor menerima sinyal, sedangkan motor mengirimkan sinyal. Kemudian antara neuron dengan satu neuron lain terdapat celah sinapsis. Pada celah ini terdapat neurotransmitter yang bertugas untuk mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron yang lain. Ini adalah jaringan saraf gambarnya. Ada dendrit, ada badan sel, ada sel syahwan, nukleus, selubung mielin, ada nodus Ranvier, dan ada sinapsis. Mungkin demikian pembelajaran kita terkait dengan jaringan hewan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulang agar supaya materi yang Bapak sampaikan dapat kalian serap dan kalian pahami. Sehingga nanti ketika kita ujian ataupun kita ke depan kita memahami konsep dari jaringan hewan ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.